Om Swastiastu, anak-anak kelas 9E. Apa kabarnya anak-anak? Ya, baik. Oke. Bagaimana, sehat bersama keluarga di rumah? Ya. Apakah anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, harus tetap semangat anak-anak ya. Ya, semangat. Ya, semangat belajar ya. Meskipun anak-anak belajar dari rumah dengan sistem daring ya atau pembelajaran jarak jauh, tetap semangat. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini masih materinya tentang budaya hidup sehat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Sebelum melanjutkan pada materi, anak-anak marilah kita berdoa ya, sesuai dengan keyakinan. Marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bapak akan pimpin doa pada pagi hari ini. Sikap tangan anak-anak amustikarana ya. Langsung Bapak pimpin. Om Saraswati Namastubyam Warade Kamaru Pini Sidiramba Karisyami Sidir Bawan Tume Sada. Ya anak-anak, berdoa selesai, mari kita lanjutkan. Nah, materi pembelajaran kali ini sudah Bapak sampaikan, masih materi minggu lalu, yaitu memahami budaya hidup sehat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Itu adalah KI 3-nya, dan KI 4-nya adalah menyajikan contoh ya, menyajikan contoh budaya hidup sehat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menghayati contoh budaya hidup sehat dalam Weda dan menghargai penerapan perilaku hidup sehat dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan contoh budaya hidup sehat dalam Weda dan disiplin dalam melaksanakan penerapan perilaku hidup sehat. Yang ketiga adalah peserta didik memiliki pengetahuan dalam menguraikan budaya hidup sehat dalam Kitab Suci Weda dan mencontohkan penerapan budaya hidup sehat dalam kehidupan. Yang keempat, melalui penugasan mandiri, peserta didik atau siswa memiliki keterampilan dalam mempresentasikan contoh penerapan budaya hidup sehat dalam kehidupan. Adapun teknik penilaian pada pembelajaran pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan yaitu berupa tes tulis dengan pilihan ganda, dan yang terakhir penilaian keterampilan yaitu berupa penilaian unjuk kerja. Nah, metode pembelajaran yang Bapak pergunakan pada pembelajaran ini adalah diskusi dan presentasi. Anak-anak, Bapak persilahkan untuk mengamati gambar ya. Amati, nanti setelah mengamati gambar dan nanti ada video juga, setelah itu baru anak-anak mendiskusikan ya. Silahkan anak-anak dicermati gambar pada slide ini ya.
Ini slide pertama, terus slide yang kedua. Selanjutnya ini cermati gambar berikutnya. Nah, selanjutnya anak-anak mencermati video ya. Silahkan simak video berikut ini. Jadi mohon sabar anak-anak.
Ya, anak-anak, setelah mengamati video tadi, ya meskipun ada gangguan sinyal, bisa anak-anak ya mudah-mudahan anak-anak bisa paling tidak apa isinya ya dari video itu ya. Iya, Pak. Ya, coba nanti Bapak diulang lagi sekali ya supaya ini mudah-mudahan bisa. Kalau tidak bisa ya Bapak lanjut ya. Nah, berarti apa namanya? Ya, anak-anak, karena gangguan teknis sinyal tidak mendukung, jadi bisa dilanjutkan anak-anak ya. Nah, anak-anak, diskusi kelompok ya, Bapak persilahkan ya, supaya tidak menyita waktu. Jadi anak-anak, Bapak akan kembali ke gambar berikut. Nah, ini Bapak minta pada kelompoknya Dewa ya untuk mengomentari ini apa namanya gambar yang pertama ini. Silahkan dari kelompoknya Dewa. Ya, Pak. Jadi saya kan ada dua gambar, ada gambar Surya Namaskar sama gambar orang putih. Surya Namaskar itu salah satu jenis bisa dibilang kayak olahraga kebugaran tubuh yang ada dalam agama Hindu. Karena kan salah satu ajaran agama itu adalah yoga. Terus di sebelahnya itu adalah kebugaran salah satu olahraga kebugaran tubuh yang kita ketahui bersama dan sering kita lakukan yaitu jogging. Eh, kedua kedua olahraga ini sama-sama baik dilakukan dan memang sama-sama direkomendasikan untuk dilakukan oleh Weda itu sendiri, oleh agama Hindu. Ya, Begitu dari saya, Pak. ya bagus sekali apa yang disampaikan oleh Dewa ya. Memang betul anak-anak. Selanjutnya Galoh, kelompoknya Galoh ada di sini. Galoh, Bapak minta Galoh ya, kelompoknya Galoh. Silakan dikomentari gambar ini. Ada komentar dari kelompoknya Galoh? Menurut saya, gambar yang di depan itu kedua-duanya itu mencerminkan kehidupan sehat dan sangat direkomendasikan untuk dilakukan, seperti jogging dan juga yoga. Karena yoga dapat merelaksasikan tubuh dan juga jogging dapat meningkatkan stamina tubuh. Ya, itu ya salah satu untuk menjaga apa namanya? Menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Ya, ini direkomendasikan oleh apa namanya? Di dalam kitab agama Hindu, juga di Ayurveda, juga ini adalah merupakan dalam ajaran agama Hindu adalah ajaran Yoga Sutra,
dari Maharsi Patanjali ya. Nah, ini termasuk Surya Namaskar ini adalah gerakan yoga asanas ya. 12 gerakan anak-anak Surya Namaskar memuja Dewa Surya ya. Ini ada step-stepnya ya, langkah-langkahnya. Dari awal sudah ada penomorannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Apa yang disampaikan oleh Dewa dan kelompoknya Pradnya Galuh ya sudah bagus sekali. Nah, ini juga termasuk direkomendasikan juga oleh WHO ya, Badan Dunia Kesehatan. Ini jogging ini salah satu olahraga yang sangat gini anak-anak, sangat ringan lah, tidak menggunakan alat-alat berat. Ini tidak memerlukan alat untuk melakukannya, hanya lari-lari kecil, jalan, ini sudah membantu anak-anak. Ini rutin harus dilaksanakan ya. Jadi kelompoknya Dewa dan Galuh ya, sudah bagus menyampaikan tadi. Selanjutnya kelompoknya Gede Karanghari Chandra, kelompoknya Gede Karanghari Chandra. Sama kayak tadi Pak, yang nomor 2 itu merupakan hal yang membutuhkan apalagi di apa sedikit kan kita punya kita yang nomor pertama yang sama juga untuk tentang yang kedua adalah diterangkan yang dekat di mana yang macam tentang apa hari-hari yang Iya. Ya, bagus ya. Nah, ini tepat juga dilaksanakan di masa pandemi sekarang ya. Ini sangat bagus ya apa yang disampaikan oleh kelompoknya Gede Karanghari Chandra, juga sangat tepat ya. Ini perlu anak-anak di masa pandemi ini untuk menguatkan imun tubuh. Anak-anak juga perlu ini tidak memerlukan alat berat, yoga ini ya, hanya gerakan ya, gerakan asanas. Dari bentuk-bentuknya sudah kelihatan nih, bisa anak-anak pasti bisa melakukannya ini ya. Ini ya. Nanti ini akan disertai dengan mantra anak-anak ya, ada doanya untuk sebelum melakukan Surya Namaskar. Nah, ini juga ini apalagi di musim pandemi ini sudah bisa dilakukan, nih sangat ringan untuk menguatkan imun tubuh ya. Nah, dari 3 kelompok tadi, nah, ini adalah dapat Bapak simpulkan ini merupakan ya upaya dalam menjaga kesehatan tubuh terutama jasmani anak-anak, termasuk juga ini akan mengarah ke mental anak-anak. Ini yoga ini ya, keseimbangan karena ada spiritualnya di sini. Memuja Surya, Dewa Surya ya, memuja Dewa ya. Ini akan ada nanti anak-anak bisa melakukan hal ini ya. Ini upaya untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Ini kan direkomendasikan oleh kitab Weda, ada di kitab suci Weda ini. Ada di Yoga Sutra Patanjali. Nah, ini juga direkomendasikan oleh WHO. Lanjut anak-anak, gambar selanjutnya. Bapak persilahkan dari kelompoknya Kadek Dwi Pradnya Diananta Sutrisna. Silahkan dikomentari gambar yang ini. Pada gambar tersebut terdapat beberapa makanan, yaitu yang gambar pertama itu ada makanan pasir masa depan, yaitu makanan yang sangat yaitu dikonsumsi untuk tubuh dan juga sangat adapun disampaikan dalam apa ya beda. Gambaran kedua itu merupakan gambar makanan pedas. Entah itu ada gambar makanan basi yaitu roti basi yang merupakan makanan secara Iya. Ya, bagus ya. Nah, tadi dari kelompoknya Dwi sudah menyebutkan bahwasannya ini
dari ketiga makanan ini, ya, bahwasannya ini adalah makanan sehat, ini adalah makanan yang ya karena pedas, ada sambal, dan ini ada makanan basi. Ya, nanti sama-sama disimpulkan ya yang mana yang layak untuk dikonsumsi ya. Selanjutnya Krishna Saputra hadir ya. Kelompoknya Krishna Saputra. Lanjut. Ya. Nggak hadir ya? Ya. Bapak minta dari kelompoknya Pio Owen Pawana ya. Pio Owen, silakan. Silakan Pio, komentari ini. Made Adenia Kertianing Permatasari, ada kelompoknya? Ada Pak. Ya, silakan dikomentari. Gambarnya mana Pak? Ah ya, ini. Jadi di gambar itu ada makanan yang dimasuki bunga. Terus abis itu di sana juga ada sambal sama nasi yang nabati. Misalnya makanan 5 dapat itu yang paling apa tuh namanya, makanan yang sehat dan wajib dikonsumsi. Terus yang nggak baik dikonsumsi itu sambal sama nasi yang nabati. Dari gambar tersebut, jadi kita tuh wajib buat konsumsi makanan yang masih segar, yang bukan yang kayak sambal atau konsumsi yang Oke, ya bagus sekali ya. Made Adenia Kertianing Permatasari. Nah, lanjut. Nah, sudah ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau menanggapi terkait dengan gambar ini? Ada yang ingin menambahkan? Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan anak-anak? Ada yang ingin menambahkan? Ya? Ada? Ya, kalau tidak ada ya, siapa? Dari kelompoknya siapa? Silakan. Jadi kelompoknya saya Pak. Ya, sebutkan. Dari kelompok mana? Kelompoknya siapa namanya? Dian Pak. Ya, Dian siapa namanya? Dian Kirana. Ya. Ya, Dian Kirana. Silakan. Jadi gambar yang pertama itu adalah makanan sehat dan gizi, di mana makanan yang berisi kekuatan tenaga, kesehatan, kebahagiaan dan kegembiraan yang berkualitas dan sangat disukai, yaitu sapital. Yang kedua itu makanan yang pedas atau sambal, di mana itu adalah resiko. Yang terakhir adalah makanan yang basi, adalah makanan yang sangat buruk atau sangat busuk. Ya, bagus ya. Nah, Bapak kembali bertanya kepada Dian Kirana Resia, apakah ini di mana termuat makanan yang tadi dikatakan oleh Dian Kirana ini, di mana termuat? Apakah termuat dalam kitab suci? Ya, kitab suci Weda Pak. Ya, salah satunya apa? Terutama makanan yang ini. Silakan. Ya, yang mana? Silakan dijawab. Kenapa Pak?
terdapat di kitab suci di mana ini? Terdapat di dalam kitab suci apa? Yang tadi Dian Kirana sebutkan tadi, ini makanan yang sehat, makanan yang pedas, terus makanan yang basi. Di mana terdapat di kitab apa? Pegawai kita yang kalau nggak salah yang ke-18, 18. Ya, ini terdapat dalam kitab suci, ya, di dalam kitab suci Bhagavad Gita, ya. Nah, di sana disebutkan ada makanan yang bersifat satwik, ya, satwika, ini makanan yang sehat, ya. Terus makanan yang rajasik itu juga disebutkan makanan yang pahit, rasanya pahit, asam, asin, pedas, ya, hangus atau gosong, itu akan menyebabkan penyakit, ya. Bapak langsung ya menyampaikan, ya, ini bagus sekali tadi sudah disebutkan bahwasanya ini makanan yang rajasik. Terus tamasik, ya, ini makanan yang hilang rasanya, bahkan tidak berbau dan bahkan rusak atau basi, seperti roti yang berjamur atau nasi yang basi, itu tidak layak dikonsumsi. Maka di dalam Bhagavad Gita yang direkomendasikan adalah makanan yang ini, yang gambar di samping kiri Bapak, ya. Ini yang ada 4 sehat 5 sempurnanya, ini terdiri dari nasi, karbohidrat, protein, buah-buahan dan susu, ya. Ini yang direkomendasikan makanan sehat. Nah, ini menyebabkan penyakit, ya, nanti tidak direkomendasikan, ya, terlalu berlebihan makan makanan yang begini tidak baik juga, dan apalagi yang rusak, ya. Itu dari kelompoknya Galuh, siapa namanya, Dian Kirana sudah menjawab. Nah, langsung saja anak-anak, tadi dapat disimpulkan, ya. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan ini, silakan. Ida Ayu Putu Rastia Dwi Larasati, silakan disimpulkan. Hadir, ya? Ya, hadir, Pak. Ya, silakan disimpulkan tadi. Ini. Silakan. Bentar, Pak. Oke, langsung saja anak-anak, ya. Bapak simpulkan, ya. Ya, Ya. Bapak. Jadi kesimpulannya itu, budaya hidup sehat dan hidup pandang hidup berbeda. Budaya hidup sehat yang ada dalam ajaran itu tertuang dalam sastra Buddha, yaitu Ayurveda. Kata Ayurveda dapat diterjemahkan pengetahuan tentang hidup, merupakan sistem pengobatan holistik yang sudah dihadirkan oleh para resi sejak ribuan tahun. Beberapa cendekiawan Hindu berpendapat bahwa pembentukan tubuh, pikiran, jiwa, atma, dan akal dilaksanakan secara bersama-sama. Hal tersebut berdasarkan kitab Madhava Dharma Sastra. Ya. Lanjut anak-anak. Ya. Terus Bapak akan ikut menyimpulkan di sini, ya. Upaya menjaga kesehatan atau keseimbangan dalam tubuh menurut Ayurveda dilakukan dengan 3 hal, ya. Nah, tadi sudah disebutkan dari hasil mengamati gambar. Nah, inilah yang pertama adalah menjaga makanan, anak-anak, ya. Menjaga makanan atau ahara, yang diistilahkan dengan ahara. Tidak sembarang makan makanan baik. Yang baik adalah untuk kesehatan tubuh, ya. Nah, tadi sudah disebutkan menurut kitab Bhagavad Gita makanan-makanan apa saja yang direkomendasikan untuk kesehatan tubuh. Ada di bab atau adhyaya 17 Sloka 8, bahwasannya makanan yang baik dan bermanfaat disebut dengan satwika ahara, seperti tadi 4 sehat 5 sempurna itu, ya, yang berisi karbohidrat, protein nabati, protein hewani,
dan juga susu ya. Termasuk buah-buahan dan sayur anak-anak sangat sehat itu ya. Diharapkan untuk mengkonsumsi itu setiap hari yang bervariasi ya. Nah, selanjutnya di bab yang sama, bab 17 sloka 9, makanan yang menyebabkan kesusahan, kesedihan dan penyakit itu rajasika, seperti tadi gambar contoh pedas, makanan yang pedas ya. Makanan yang pahit, asin itu tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya masih di sloka 10 Bhagavad Gita Adhyaya 17 sloka 10, makanan yang sudah usang, busuk dan berbau itu disebut dengan tamasika ahara. Ini tidak baik dikonsumsi ya, tidak bisa dikonsumsi, akan menyebabkan penyakit pula. Nah, upaya yang kedua dalam menjaga kesehatan tubuh yaitu wihara, harus berperilaku wajar, misalnya tidak begadang ya. Ini anak-anak tidak begadang karena akan menurunkan imun tubuh. Nah, jangan sampai juga terlambat makan. Nah, kalau terlambat makan ini akan mempengaruhi organ tubuh yang ada di dalam, terutama lambung anak-anak ya, dan menyebabkan penyakit mah. Menahan hajat buang air, nah ini tidak boleh menahan anak-anak, tidak boleh, harus segera dikeluarkan karena itu dalam sistem pengeluaran ekresi dalam tubuh harus segera dikeluarkan, baik itu keringat, kencing dan melalui kotoran ya, dengan pembuangan itu kan akhir itu kotoran ya. Berdekatan dengan orang yang berpenyakit penular. Nah, pada masa pandemi ini anak-anak harus menjaga kesehatan dan menjauhi bagi orang yang sakit, misalnya sakit yang menular seperti pilek, juga batuk, itu harus jangan berdekatan ya, jangan berdekatan supaya tidak tertular. Dan yang ketiga, upaya yang ketiga itu usada ya, atau istilahnya ausada, teratur minum jamu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini apakah itu di Bali disebut dengan loloh ya, loloh, apakah itu jamu-jamu dari bahan alami seperti kunyit, kencur, isi beras. Nah, itu kan sudah ada zaman dahulu. Sekarang kembali ke natural anak-anak ya, back to nature ya, artinya kembali ke alam. Harus minum jamu yang alami ya, bukan obat. Nah, obat yang kimiawi itu tidak disarankan, akan berefek samping terhadap tubuh ya. Lanjut, manfaat hidup sehat yaitu tidur lebih berkualitas, hidup lebih sehat, hidup berkeseimbangan, berpikir lebih positif, dapat mencegah berbagai penyakit, percaya diri lebih meningkat, dan penampilan lebih segar dan menarik ya. Lanjut. Nah, penerapan hidup sehat. Nah, adapun penerapan hidup sehat contohnya sebagai berikut: menghindari kebiasaan yang merugikan diri sendiri seperti merokok. Nah, ini tidak diharapkan anak-anak yang merokok karena menyebabkan penyakit ya. Minum minuman keras, apalagi menggunakan narkoba, ini sudah ini menjadi larangan-larangan, apalagi anak-anak sebagai siswa tidak boleh apalagi merokok, minum minuman keras dan menggunakan narkoba. Itu akan menyusahkan diri sendiri dan orang tua. Jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, ini anak-anak belum waktunya ini ya, karena belum umur, jangan ya. Kendalikan diri. Ya, makan makanan yang sehat dan sesuai dengan aturan. Nah, sesuai dengan aturan ya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Ya, ini musim hujan, sekarang harus lebih banyak menjaga kebersihan lingkungan karena supaya tidak ada jentik nyamuk ya. Supaya tidak ada jentik nyamuk, dan diri sendiri juga dijaga kebersihannya, mandi ya, terutama mandi, berolahraga dan memeriksakan kesehatan ke dokter secara berkala. Berolahraga jangan yang berat ya, seperti tadi jogging boleh, atau yoga asanas boleh ya, termasuk surya namaskar ya. Menghindari stres dengan hidup sehat ya, jangan stres, ini akan mempengaruhi tubuh, juga akan cepat sakit. Mengendalikan diri, nah anak-anak mengendalikan diri dalam hal ini emosional, emosi ya, marah itu kendalikan ya.
istirahat yang cukup. Anak-anak istirahat berapa jam direkomendasikan? Ya, 7 sampai 8 jam. Oke, anak-anak. Nah, lanjutnya, nah ini silakan nanti dijawab ya. Sudah Bapak share melalui form Office 365. Silakan nanti dijawab. Ya, ini silakan dijawab. Ya, 5 soal. Ya, nanti anak-anak kerjakan ya. Sudah Bapak kirim ya, sudah Bapak kirim melalui Google Form atau Office 365 anak-anak ya, di Office 365 ya. Ini nih ya, nanti dijawab ya. Nah, selanjutnya tugas anak-anak, sebelum Bapak akhiri tugas, nanti presentasikan mengenai contoh penerapan hidup sehat dalam kehidupan. Ini presentasikan. Dan yang kedua, mendemonstrasikan budaya hidup sehat dengan ini tugas, nanti pakai tugas presentasikan mengenai contoh penerapan hidup sehat dan dalam kehidupan. Pertemuan selanjutnya akan ada mendemonstrasikan budaya hidup sehat dengan yoga asanas. Gitu anak-anak. Ada pertanyaan anak-anak sebelum Bapak akhiri? Ya. Baik. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa memanjatkan rasa angayu bahagia, puji syukur karena pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dengan doa Om Dewa Suksema Parama Cintya Yanama Swaha. Om Santi 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 Om. Okay. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan ya.